Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Maimana SHMH. Saya mengajar mata kuliah Hukum Konstitusi di semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan RTS mata kuliah Hukum Konstitusi. Adapun capaian pembelajaran dari program studi Hukum Konstitusi adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Selanjutnya, mampu menafsirkan aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mampu menganalisis, mensistematis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menguraikan tentang deskripsi singkat mata kuliah, bahwa dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai istilah dan pengertian konstitusi, perkembangan konstitusi, embrio konstitusi dalam negara, kemudian supremasi konstitusi, klasifikasi konstitusi, sifat konstitusi, bentuk konstitusi, daya ikat konstitusi, materi muatan konstitusi, perubahan konstitusi, konvensi ketatanegaraan, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi perubahan konstitusi, dan hasil perubahan konstitusi. Nah, adapun materi pembelajaran ataupun pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah istilah dan pengertian konstitusi. Yang kedua, perkembangan konstitusi, kemudian embrio konstitusi dalam bernegara, kemudian yang keempat, supremasi konstitusi, kemudian ada klasifikasi konstitusi, selanjutnya ada sifat dan bentuk konstitusi, kemudian ada daya ikat konstitusi, selanjutnya ada materi muatan konstitusi, kemudian ada perubahan konstitusi, kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya ada pengujian undang-undang dalam sistem konstitusi, dan terakhir konsep dan metode penafsiran konstitusi. Selanjutnya, buku referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah yang ditulis oleh Anom Surya Putra, Hukum Konstitusi Masa Transisi, Semiotika, Psikoanalisis, dan Kritik Ideologi, Nuansa Cendekia, Bandung, tahun 2003. Kemudian ada Jimli Asidik, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2010. Kemudian ada Elidar Haidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media Yogyakarta, tahun 2007. Kemudian ada C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia. Cetakan pertama, terjemahan SPA Teamwork, penerbit Nuansa dengan penerbit Nusa Media Bandung 2004. Selanjutnya ada buku Valina Singka Subekti, menyusun konstitusi transisi, pergulatan kepentingan dan pemikiran dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar. Tahun 1945, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. Selanjutnya ada Astin Rianto, Teori Negara Kesatuan, Biar Prindo Bandung 2006. Selanjutnya ada Bagir Manan, Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, Fakultas Hukum UII Press Yogyakarta 2004. Kemudian ada Hairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, PT Novino Pustaka Mandiri Jakarta tahun 2001. Kemudian ada Denny Indrayana, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara mitos dan pembongkaran, PT Nisan Pustaka Bandung 2007. Kemudian ada Hendarmin Rana Direksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, PT Fokus Utama Bandung 1997. Terakhir ada Hendarmin Rana Direksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, PT Fokus Utama Bandung 2007. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada Windows dalam bentuk slide presentasi, Zoom Google, kemudian ada Classroom. Kemudian untuk perangkat keras, saya menggunakan notebook, LCD, dan whiteboard. Adapun tim pengajar dalam mata kuliah ini, saya ada 4 orang. Saya sendiri Dr. Maimana SHMH sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian ada Dr. Faradilah Pratama SHMH. Selanjutnya ada Arif Maulana SHMH dan Nur Afti SHMH. Kemudian
Rencana pembelajaran semester atau RPS dimulai dari pembukaan mata kuliah. Dalam hal ini, mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan. Dalam hal ini, pembukaan kuliah, kemudian menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, identitas mata kuliah dan prospeknya, deskripsi mata kuliah dan tujuan mata kuliah. Kemudian, mata kuliah ini merupakan materi pembelajaran dimulai dengan perkenalan, kemudian ada kuliah interaktif, selanjutnya ada tatap muka sebanyak 2x2 dikali 50 menit, kemudian ada belajar tugas, kemudian ada juga belajar mandiri. Kemudian selanjutnya menyusun ringkasan materi, kemudian ada tes yang diberikan dalam bentuk tulisan maupun ringkasan materi, dan selanjutnya ini untuk menguji kemampuan menguraikan identitas, deskripsi, dan tujuan mata kuliah, dan selanjutnya untuk kemuktahiran literatur. Terakhir ada sebagai bobot penilaian merupakan evaluasi akhir. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menjabarkan peristilahan konstitusi. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang istilah dan pengertian konstitusi, dalam hal ini istilah kuno dan istilah modern. Pengertian, asal kata, arti semantik, arti sosiologis, yuridis, dan teoritis. Mahasiswa menyimak materi, kemudian diadakan diskusi kelompok dan presentasi. Kemudian akan diberikan tugas yang berkaitan dengan materi, kemudian dalam bentuk makalah, ada juga non-tes dalam bentuk tulisan, kemudian membuat ringkasan materi. Kita akan menilai tentang ketepatan menjabarkan materi, kemudian kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaitkan perkembangan konstitusi. Materi yang akan dijabarkan adalah perkembangan konstitusi, mulai dari konstitusi abad Yunani kuno, konstitusi abad permulaan, kemudian konstitusi abad pertengahan. Dilanjutkan dengan latar belakang konstitusi modern dan tujuannya. Nah, ini kita bisa adakan small group discussion, kemudian akan diberikan tugas dalam bentuk menyusun ringkasan materi dan menyusun hasil diskusi. Nah, bentuk non-tesnya adalah menulis ringkasan materi, dan hal ini untuk menilai kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat serta ketepatan hasil diskusi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menelaah embrio konstitusi dalam negara. Nah, materi ini tentang embrio konstitusi dalam negara, yang pertama dari sudut terbentuknya negara, kemudian dari sudut pembentukan konstitusi, dan selanjutnya kedudukan konstitusi dalam negara. Dimulai dengan tatap muka, kemudian tanya jawab, kemudian mahasiswa akan diberi tugas dalam bentuk menyusun ringkasan materi dan menyusun hasil diskusi. Nah, ketetapan menelaah materi dan kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat adalah tujuan dari proses perkuliahan di sesi ini. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis tentang supremasi konstitusi. Materi ini akan membahas tentang arti supremasi, aspek yuridis, moral, dan filosofis. Nah, mahasiswa perannya adalah menyimak, kemudian melaksanakan diskusi, kemudian kita akan menilai tentang ketepatan menganalisis materi, kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan, serta sopan santun. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang mahasiswa membahas tentang perbedaan klasifikasi konstitusi dalam hal pengertian, kemudian konstitusi yang digunakan baik di negara kuno, kemudian di negara modern. Di sini mahasiswa akan dinilai kemampuannya dalam berinteraksi dengan teman diskusi dan kemampuannya bertanya dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan sifat atas bentuk konstitusi. Dalam hal ini, sifat konstitusi dimulai dari pengertian, kemudian ada konstitusi rigid, konstitusi fleksibel, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian bentuk konstitusi terdiri dari pengertian, konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kuliah ini akan disajikan dalam bentuk kuliah interaktif atau small group discussion, kemudian menyusun ringkasan materi, menyusun hasil diskusi kelompok adalah tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, tujuannya adalah untuk
menilai ketepatan membedakan materi, keaktifan dalam kelas dan diskusi, kemudian ketepatan hasil diskusi, kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi, dan memberikan penjelasan kepada kelompok. Kemudian akan diadakan ujian tengah semester, selanjutnya dilanjutkan lagi di materi daya ikat konstitusi terkait tentang pengertian aspek hukum, aspek politik, aspek moral. Nah, dalam hal ini mahasiswa mampu menghubungkan daya ikat konstitusi. Kemudian tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah dalam bentuk makalah dan presentase. Kemudian hal ini akan disajikan dalam bentuk kuliah interaktif dan active learning. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan menghubungkan materi dan kemampuan mahasiswa serta berkomunikasi dalam mengemukakan pendapat. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan melihat kemampuan mahasiswa dalam menganalisis materi terkait muatan konstitusi. Materi muatan konstitusi itu terdiri dari pengertian, berbagai pandangan, dan materi konstitusi yang baik. Nah, kuliah ini akan disajikan dalam bentuk interaktif dan active learning. Kemudian kita akan memberikan tugas makalah kepada mahasiswa dan untuk menilai ketepatan menganalisis materi dan kemampuan menyatakan pendapat adalah tujuan daripada materi pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya di pertemuan 11 dan 12 kita akan memberikan materi terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya agar mahasiswa mampu menganalisis perubahan konstitusi. Nah, amandemen ini materinya berisi antara lain tentang pengertian, kemudian alasan perubahan, kesepakatan dasar, kemudian tujuan perubahan. Bentuk kuliahnya dalam hal menyimak diskusi kelompok dan tujuannya adalah untuk menguji ketepatan menganalisis materi, kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya di pertemuan ke-13 kita akan melihat kemampuan mahasiswa terkait materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dalam lebih satu dekade pelaksanaan dan kebutuhan perubahan konstitusi berikutnya. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi materi dan perubahan konstitusi. Kuliah disajikan dalam bentuk interaktif serta small discussion group. Kemudian ini untuk menguji ketepatan menganalisis materi, kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat. Nah, di pertemuan selanjutnya mahasiswa akan diberi materi tentang pranata pengujian undang-undang dalam sistem konstitusi. Dalam hal ini terkait konsep pengujian undang-undang, sejarah dan perkembangan, pengujian undang-undang, kemudian wewenang pengujian, dan terakhir model putusan pengujian undang-undang. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pranata pengujian undang-undang dalam sistem konstitusi. Nah, kita akan memberikan tugas yang dalam bentuk makalah, tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi kuliah, kemudian kemampuan bekerja sama dengan teman di dalam ruang kelas, dan kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya di pertemuan terakhir kita akan memberikan materi tentang konsep dan metode penafsiran konstitusi. Dalam hal ini terkait penafsiran hukum, kemudian metode penafsiran hukum, penafsiran konstitusi, dan metode penafsiran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini mahasiswa akan dinilai tentang ketetapan memilih metode, kemudian kemampuan membangun argumentasi, ketepatan dalam hasil analisis kasus, dan kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat. Terakhir, saya akan memberikan ujian akhir semester bagi mahasiswa yang telah mengikuti seluruh proses perkuliahan dan telah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dalam tim mata kuliah Hukum Konstitusi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS mata kuliah Hukum Konstitusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Ibu dan Bapak mahasiswa yang sudah hadir untuk pertemuan kali ini. Nama saya Maimana, saya biasa dipanggil Ibu Nana. Untuk pertemuan ini saya akan mengajarkan tentang hukum konstitusi yang merupakan mata kuliah wajib di semester 4. Adapun semester ini yang akan kita bahas pertama tentang istilah dan pengertian konstitusi. Ini akan dibahas hari ini. Kemudian selanjutnya tentang perkembangan konstitusi, mulai dari abad Yunani kuno, kemudian abad permulaan, kemudian sampai pertengahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang embrio konstitusi dalam negara, dilanjutkan dengan supremasi konstitusi. Ini nanti di beberapa pertemuan ke depan. Selanjutnya ada klasifikasi konstitusi, sifat konstitusi, kemudian daya ikat konstitusi, kemudian kita akan bicara tentang materi muatan konstitusi, dan terakhir tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Oke, baik Ibu Bapak, kali ini kita akan membahas tentang pengertian konstitusi. Kalau kita bicara istilah, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, constitua. Constitua itu artinya membangun atau membentuk. Ini bahasa Prancis. Nah, apa yang dibangun atau yang dibentuk? Yang dibangun atau yang dibentuk itu adalah negara. Oke? Nah, kemudian kalau kita melihat istilah bahasa Inggris, constitute, hampir sama, constitute itu juga sama, membuat. Nah, apa yang dibuat? Yang dibuat adalah dasar-dasar negara. Sementara, kalau kita mengambil istilah dari bahasa Belanda, biasa kita dengar istilah grondwet. Grondwet adalah undang-undang dasar. Oke, nah kalau kita bicara tentang Indonesia, maka Indonesia tidak menggunakan istilah grondwet, tidak menggunakan istilah konstitua, tidak menggunakan istilah konstitut, tapi menggunakan istilah undang-undang dasar. Kenapa? Karena kita adalah jajahan Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, undang-undang yang digunakan di negara penjajah juga digunakan di negara jajahan. Oleh karena kita adalah negara jajahan Belanda, maka kita menggunakan istilah undang-undang dasar. Nah, konstitusi sendiri di Indonesia dimaknai sebagai hukum tertinggi yang menganut seluruh aturan tertulis maupun tidak tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dipaham ya? Oke. Selanjutnya saya masuk. Konstitusi itu merupakan kajian inti dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Nah, tujuan konstitusi pada umumnya adalah membangun sebuah negara modern. Apa itu yang dimaksud dengan negara modern? Ada 3 ciri negara modern. Yang pertama, dia adalah negara hukum. Yang kedua, dia adalah negara demokrasi. Dan yang ketiga, dia menggunakan asas pemerintahan yang baik, good governance and clean government. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau negara hukum, di sini harus ada 4 hal. Oke. Yang pertama adalah judicial control. Kemudian ada asas legalitas. Kemudian ada separation of power atau pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir ada menghargai fundamental right atau hak-hak dasar.
Sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud ini semua. Tapi secara garis besar kita lihat dulu bagaimana dengan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah freedom atau kemerdekaan. Dan egalite atau kesetaraan. Dan yang terakhir ada good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik ini bisa diwujudkan ketika negara hukum bisa tercapai ditambah dengan negara demokrasi. Akan menghasilkan good governance and clean government, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Oke, nah kita kembali lagi, negara hukum yang pertama adanya judicial control. Jadi di sini hukum menjadi panglima, tidak boleh kekuasaan yang mengambil alih. Lembaga-lembaga judicial, lembaga-lembaga peradilan itu mengambil posisi yang sangat utama di dalam penegakan hukum, selain daripada masyarakat dan undang-undang. Kemudian ada asas legalitas. Saudara sudah sering pasti mendengar asas legalitas. Nullum delictum, nulla poena sine previa legi poenali, bahwa tidak boleh diberlakukan suatu aturan jika tidak diatur sebelumnya di dalam undang-undang. Sudah jelas kah? Biasa dengar kan asas legalitas? Nah, kemudian ada separation of power, pemisahan kekuasaan. Menurut teori kekuasaan Montesquieu, 3 pilar kekuasaan dalam sebuah negara ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga legislatif. Kenapa harus ada 3 pemisahan kekuasaan? Agar terjadi check and balance, agar kekuasaan itu tidak dipegang penuh. Karena jika ada satu lembaga yang memegang penuh kekuasaan, maka bisa terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka harus ada pemisahan kekuasaan. Di Indonesia itu tidak terjadi pemisahan kekuasaan murni, bukan separation of power, tapi pembagian kekuasaan. Contohnya apa? Tadi saya jelaskan, di sini ada 3 pilar kekuasaan menurut Montesquieu, ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau kita lihat, presiden ada di sini, menjalankan undang-undang. Tapi tahukah saudara, di dalam konstitusi kita, presiden juga berhak mengeluarkan rancangan undang-undang. Sementara, rancangan undang-undang itu masuk dalam proses legislasi, artinya dia masuk ranah legislatif. Sehingga, tidak terjadi pemisahan kekuasaan murni di Indonesia, karena itu tadi, presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang juga memiliki kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang. Artinya, presiden juga memiliki kewenangan untuk masuk di lembaga legislatif. Padahal, tadi Lord Acton mengatakan, absolute power attends to corrupt. Kekuasaan yang dipegang penuh secara absolut itu cenderung disalahgunakan. Makanya harus ada pemisahan kekuasaan. Tapi kita lihat sendiri bagaimana terjadi kalau misalnya satu lembaga memiliki kewenangan yang lebih banyak dibanding dengan lembaga yang lain. Oke, kemudian fundamental right. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam bab 10 pasal 28A hingga 28J itu menerangkan tentang hak konstitusi setiap warga negara. Hak-hak dasar, misalnya hak hidup, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan perumahan, kesehatan, dan seterusnya. Itu merupakan hak-hak dasar. Jadi, jika misalnya ada warga negara yang terlantar, ada warga negara yang miskin, ada warga negara yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, maka artinya negara melalaikan tanggung jawabnya terhadap fundamental rights atau hak-hak dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara. Terakhir adalah good governance. Tadi saya katakan bahwa pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih itu bisa diwujudkan ketika negara hukum bisa tegak dan negara demokrasi bisa terlaksana dengan baik. Jadi good governance and clean government itu adalah perpaduan antara negara hukum plus dengan negara demokrasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dimengerti? Atau saya terlalu cepat?
Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada? Silakan Pak Haris. Mana ini ada tiga kewenangan. Kewenangan legalitas yaitu kewenangan yang berada di DPR, kemudian eksekutif kewenangan yang berada di pemerintahan, dan yudikatif yang mana di sini ada komisi judisial. Pertanyaan saya begini Bu, ini kan yang mengatur perundang-undangan itu berada di legislator yang mana dalam hal ini DPR. Kemudian eksekutif adalah mengeksekusi apa yang telah diundang-undangkan di DPR. Pertanyaan saya, apa kaitannya dengan Kepres? Kepres ini kan keputusan presiden yang dibuat oleh presiden yang diberlakukan hampir setara dengan undang-undang. Maksud saya di mana fungsinya legislatif ini ketika presiden mengeluarkan Kepres? Oke, baik. Sebelum saya jawab itu, Pak Haris, saya jelaskan ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada susunan, ada struktur, ada tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarkinya itu dimulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang pertama adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawah ada TAP MPR atau TAP MPRS. Kemudian ada undang-undang garing Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya ada peraturan presiden. Kemudian terakhir ada perda. Perda ini ada perda tingkat 1 atau provinsi, kemudian ada tingkat 2 atau kabupaten kota. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika presiden mengeluarkan Kepres? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang? Kalau kita melihat, saya kasih angka ya Pak, supaya dia jelas. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita lihat, undang-undang berada di posisi ketiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian, peraturan presiden berada di posisi kelima dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka berlaku asas, apa? Lex superior derogat lex inferior, bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Jadi karena undang-undang lebih tinggi, maka dia akan mengesampingkan Perpres. Begitu Pak. Jadi dia berlaku asas. Jadi kalau ada dua peraturan hukum yang sama, dua aturan hukum yang berbeda namun membahas persoalan yang sama, maka berlakulah asas lex superior derogat lex inferior, bahwa aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Jadi kita tidak lihat produk ini dibuat oleh apakah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang atau lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, tapi kita lihat hierarkinya. Ini berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa di dalam hierarki ini undang-undang berada di posisi ketiga, sementara peraturan presiden berada di posisi kelima. Artinya lebih tinggi undang-undang daripada peraturan presiden. Sekira begitu Pak Haris. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan memberikan tugas kepada Ibu dan Bapak. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan secara per kelompok. Saudara silahkan membandingkan konstitusi kita di Indonesia dengan konstitusi negara lain yang berbeda bentuk pemerintahannya dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan republik, jadi saudara bisa lihat apakah negara yang berbentuk monarki atau serikat, boleh. Nanti saudara silahkan. Kemudian nanti dipresentasikan minggu depan secara per kelompok, yang lain yang belum presentasi bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan. Nanti saya akan memberikan nilai pada saat presentasi berlangsung minggu depan. Saya kira begitu, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah jelas. Saya akhiri, terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang sudah hadir di kuliah saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.